Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah jadi Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di malam hari ini dengan baca doa wahid nain salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik Bapak, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa. Kita lanjutkan ya. Ya, baik. Jadi hari ini kita masuk ke sifatul huruf yang berlawanan, yang terakhir ya, dua terakhir nih.
yaitu izlaq sama ismat ya. Jadi izlaq sama ismat. Nah, izlaq sama ismat ini pembahasannya itu tidak berkaitan dengan tahsin ya, dalam artian membaguskan bacaannya ataupun tidak gitu ya. Kalau yang sebelumnya itu termasuk ke dalam tahsin tuh. Artinya kalau itunya nggak dipraktekkan, maka bacaan Quran kita itu kurang ya, artinya sifat-sifat yang sebelumnya ya. Misalkan hams dengan jahar gitu ya, kemudian syiddah, rokhwa bainiyah, kemudian isti'la, istifal, idbaq, infita, itu kaitannya dengan tahsin tuh. Kalau itu dipraktekkan maka bacaan Quran kita akan baik gitu ya. Tapi kalau izlaq sama ismat itu nggak ada kaitannya dengan tahsin. Dia lebih ke arah mudah dan sulitnya atau tidak mudah pelafalannya. Ya, jadi pengucapannya itu mudah atau tidak mudah. Tapi perlu diingat-ingat tuh Bapak ya. Jadi mudah dan tidak mudahnya itu balik lagi ke orang Arab, bukan ke orang Indonesia ya. Karena sekali lagi ini kan bahas huruf hijaiyah, maka refernya itu kembali lagi kepada orang-orang Arab sana ya. Jadi bagi mereka itu huruf-huruf izlaq ini ya itu mudah gitu ya. Sementara ismat itu bagi mereka sulit. Mudahnya gimana? Mudahnya ini huruf-huruf yang memang itu berada di ujung-ujung ya. Baik itu di ujung bibir ataupun di ujung lidah ya. Jadi huruf-huruf yang ada di ujung bibir ataupun ujung lidah itu pelafalannya mudah. Keluarnya itu lebih mudah, maksudnya ibarat sebuah pintu gitu ya. Yang dekat pintu itu keluarnya lebih mudah, kayak ini Pak Denny sama Pak Topik itu kan lebih duluan ya, mudah keluar ketimbang Pak Yusuf sama Pak Pur gitu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi huruf izlaq itu huruf yang keluarnya mudah, tapi sekali lagi balik lagi ke orang Arab gitu ya. Kan bagi kita bisa jadi itu susah kan gitu. Bagi mereka mah mudah gitu ya. Contohnya gitu ya, misalkan di sini nih ya, huruf-huruf yang mudah itu ada 6 ya, tergabung dalam farromin lub ya. Farromin lubin atau faromin lub. Jadi ada 6. Fa, ro, mim, nun, lam, sama ba. Misalkan fa. Fa itu kan di bibir ya. Ujung gigi seri bertemu dengan perut bibir bawah. Fa, itu kan mudah. Kemudian ro itu di ujung lidah ya, bagian punggung juga mudah. Mim bibir juga sama. Nun ujung lidah. Lam hafal tulisan ya, sisi depan lidah. Kemudian ba bibir ya. Jadi ini keluarnya mudah gitu ya. Nggak perlu lama ya. Kayak misalkan hamzah, hamzah bagi kita kan mudah ya. A, ba gitu ya. Tapi bagi orang Arab itu hamzah itu susah. Kenapa? Karena paling jauh ya ketimbang yang huruf-huruf bibir ataupun huruf lidah ya. Hamzah itu keluarnya lebih lama. Dia melewati tengah dulu, ujung dulu, melewati lidah baru keluar. Tapi kalau yang di depan-depan ini keluarnya lebih mudah ya. Jadi ada 6 ya. Jadi izlaq itu kaitannya mudah pelafalan huruf-huruf yang terkait ya. Mudahnya bagi orang Arab ya. Bagi kita mah hamzah gampang keluarnya gitu. Bukan itu sebenarnya tadi ya. Keluar mahrotnya jauh dari tempat keluarnya suara ya. Nah, gimana kalau waw ya? Waw itu kan juga di kedua bibir. Nah, kalau waw itu suaranya sebenarnya bukan di kedua bibir tapi di tengah-tengah bibir. Wa ya, monyong dulu ya. Kita kalau mengucapkan huruf wa itu nggak bisa langsung ngomong ya, monyong dulu wa ya. Beda dengan fa, kan gampang ya. Fa, kemudian ro langsung. Kalau wa dulu. Dia agak susah walaupun dia di bibir, tapi sekali lagi bukan di ujung bibir ya, sebenarnya di tengah-tengahnya ya. Jadi pengecualian nih, wa bukan termasuk huruf izlaq tapi dia huruf ismat. Susah ya. Nggak bisa langsung wa gitu ya. Kalau ngomong langsung wa bunyinya bukan wa ya. Wa, baru ya. Wa monyong dulu dia ya. Tuh ya. Jadi itu untuk huruf-huruf izlaq ya. Jadi ada 6 huruf. Fa, ro, mim, nun,
lam sama ba. Ya, sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan tahsin ya, maksudnya memperbagus bacaan ya. Kalau sifat yang sebelumnya itu ada kaitannya. Kalau ini mudah susahnya saja ya. Mudah atau sulitnya pelafalan huruf tersebut. Oke, itu mungkin Bapak untuk materi terkait dengan atau pemahaman tentang sifat izlaq. Ada yang ingin tanyakan terkait dengan huruf izlaq? Nggak ada? Nggak ya? Nah, seperti biasa kita ke latihannya dulu. Kita urut sesuai dengan yang di sini ya, huruf fa dulu. Huruf fa. Fa. Oke, halaman 13 lembar ke-3 ya. Ya, jadi fa tadi sudah saya sebutkan, diingat-ingat kembali Bapak terkait dengan makhraj huruf fa. Fa itu adalah ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah ya. Bagian yang basah disebut namanya perut bibir gitu ya. Nah, baik. Nah, saya baca diikuti ya. Fa, fi, fu, afa, afi, afu, af, if, uf. Baik, saya baca. Fa, fi, fu, baf. Fu, fang, fani, fafna. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Ulang. Fa fi fu baf. Fu fang fani fafna. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Satu-satu. Fa fi fu baf. Fu fang fani fafna. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Baik, good. Fa fi fu bab. Fu fang fani fafna. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Fa fi fu bab. Fu fang fani fafna. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Fa fi fu bab. Fu fang fani fafna. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Fa fi fu baf. Fu fang fani fafna. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Fa fi fu baf. Fu fang fani fafna. Minal mufni. Ma fi fang fani fa. Baik ya, itu huruf fa. Lanjut ke huruf selanjutnya, huruf ro ya. Ro ya, makhrajnya adalah
punggung lidah ya. Jadi ujung lidah cuman agak ke dalam sedikit. Ya, jadi bukan di ujung lidah, pasti di punggungnya. Bertemu dengan gusi ya. Di atas huruf ro. Oke, saya baca ya, ikuti. Ro, ri, ru, arro, arri, arru, ir, ur, rori, rubar, rurar, ranirorna, minal murni, marirar, rori, rubar, rurar, ranirorna, minal murni, marirar, raniro. Rori rubar ruranirorna minal murni marirorraniro. Yes, good. Rori rubar rurorronirorna minal murni marirorroniro. 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 Baik ya. Yang kedua. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga huruf mim ya. Mim dia makhrajnya kedua bibir ya. Ma ya. Mim. Nah, baru ketiga. Baik. Baca ya. Ma, mi, mu, amma, ammi, ammu, im, Baik. Mamimu, bam, mumam, manimamna, minal mumni, mamimam, manima, mamimu, bam, mumam, manimamna, minal mumni, mamimam, manima.
ma mimam manima ma mimu mabam mumam manimamna minal mumni ma mimam manima ma mimu bam mumam manimamna minal mumni ma mimam manima ma mimu bam mumam manimamna minal mumni ma mimam manima ma mimu bam mumam manimamna minal mumni ma mimam manima ma mimu bam mumam manimamna minal mumni ma mimam manima ma mimu bam mumam manimamna minal mumni ma mimam manima. Lanjut, huruf yang selanjutnya huruf nun ya. Nun makhrajnya itu ujung lidah bertemu dengan gusi ya, gusi atas. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas ya. Nun. Nah, bagaimana nun atau sebagaimana mim, nun juga dia punya dua tempat ya, dua tempat keluar ya, ada mukamal sama kamil ya. Yang menyempurnakan sama yang disempurnakan. Nah, penyempurnanya itu di khaisum ya. Nun atau mim itu penyempurnanya di hidung ya. Tuh. Baik. Oke ya. Na ni nu anna anni annu an in un nani nuban nunan naninan minal munni maninan nanina naninuban nunan naninan minal munni maninan nanina tuh. Nani nuban nunan naninanna minal munni maninan nanina. nani nuban nunan naninanna minal munni maninan nanina nani nuban nunan naninanna minal munni
maninan nanina. Naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina. Naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina. Naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina. Oke. Huruf selanjutnya huruf lam. Di atas lagi ya. Lam itu hafal tulisan, sisi depan lidah ya. Jadi ingat, sisi itu ada dua, ada sisi bagian belakang itu ditempati oleh huruf lod, ada sisi depan itu ditempati oleh huruf lam ya. Jadi semuanya nih bagian sisi depan itu adalah porsinya untuk huruf lam ya. Sisi lidahnya menyatu dengan Langit-langit. gusi atau langit-langit? Gusi ya. La ya. Lam di situ ya. Jadi porsinya menempelkan semua ke gusinya. Ya, langit-langit itu agak ke atas ya. Baik, saya baca. La Li lu alla alli allu al il ul ya. Lalilubal lulallanilalna minal mulni malilallanila. 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 Ya, baik. Terakhir ya. Huruf ba ya. Ba.
bab pertama ya. Pertama. Oke ya. Ba dia kedua bibir ya. Ba. Nanti kalau sukun dia punya sifat baca ya. Ba bi bu abba abdi abbu ibe ube babi bu babe bubam bani babana minal mubani mabibam bani ba babi bu babe bubam bani babana minal mubani mabibam bani ba babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Baik, ini untuk pembahasan terkait dengan sifat izlaqo ya. Jadi izlaqo itu sekali lagi dia tidak berkaitan dengan tahsin ya. Dia lebih ke arah mudah atau tidak mudahnya melafalkan huruf-huruf tersebut ya. Bagi orang Arab itu yang termasuk huruf izlaq itu ya cuma 6, fa, ro, mim, nun, lam sama ba ya, atau digabung dalam kata farromin lubbin farromin lubbin ya. Itu huruf-huruf Islam. Jadi ada ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan Bapak terkait dengan sifat izlaq. Dipersilakan. Kalau pengucapan dengan bibir itu pengaruh nggak Ustaz? Yang mana misalkan? Misalkan kayak i gitu, kalau i doang gitu bibirnya ngaruh nggak gitu ucapan sama suara itu? Ya, jadi memang ini kaitannya dengan kesempurnaan ya, kesempurnaan harokat ya. Jadi itu menjadi poin penting sebenarnya ya.
Jadi karakter dari fathah itu mulut harus terbuka, paling enggak terbukanya satu jari ya. Jangan ketutup, jangan enggak ya, tapi ya. Tuh, kalau harokatnya fathah. Kalau harokatnya kasroh, dia harus diturunkan rahangnya atau ditarik gitu. Ya. Sempurna gitu enggak? Enggak. Ya. I. Nah, kemudian karakter dhamma bibirnya harus monyong. Ya. A, I, U. Nah, itu ya. A, I, U. Jadi harus sempurna. Ya. Harus sempurna. Kalau nggak sempurna nanti takutnya malah jadinya imalah ya. Jadi I, Samar U ya. Jadinya. Kalau bahasa Arab itu jadi disebut namanya imalah. Imalah itu miring. Bunyinya nggak sempurna ataupun I nggak sempurna. I jadinya lebih ke itu mungkin Pak Uja. Jadi harus disempurnakan ya. Karakternya fathah terbuka, kasroh rahangnya turun, dhamma dimonjongkan. Makasih Ustaz. Ya. Harus ya Ustaz. Harus begitu ya. Iya, harus seperti itu, harus sempurnakan gitu. Jangan asal aja gitu. Karena ini kan beda. Ini kan bahasa Arab, bahasa Quran, maka harus disempurnakan gitu. Nanti jatuhnya lahan. Ya, lagi. Kalau hukumnya nih Pak aja kan bubam, kenapa enggak bu? Kalau biasa kan kalau di tengah kalau kita buban gitu ya, bubam mim. Jadi apa nanti ketemunya iklab ya, bang. Ketemunya iklab ya, bang. Kalau abah ketemu mim ya nanti ya. Nah, nun ketemu ba. Nun ketemu ba itu iklab jadinya ya. iklab betul. Ya makanya kalau sini kan ikan buban enggak buban. Betul. Jadi memang ini hukum-hukum nun ya. Jadi hukum nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf-huruf hijaiyah masing-masing punya hukum tajwid ya. Itu kebetulan kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba jatuhnya iklab dengan mengubah nunnya menjadi ke arah huruf ba atau mim ya. Ubam bani babada. Betul Pak. Jadi ada hukum-hukumnya ya. Nanti insyaallah Pembahasannya nih. ada pembahasan tersendiri itu ya. Ada pembahasan tentang tajwid ya. Insyaallah. Ya, Bapak-bapak. Ada lagi kitanya? Ya. Kan kalau iklab harus mim jadi mim. Itu kalau misalkan di dalam Al-Quran bisa merubah makna nggak itu? Enggak. Memang itu sudah ketetapannya bahwa nun sukun ketemu ba atau tanwin ketemu huruf ba itu maka bunyinya itu menjadi mim ya, bunyi dengungnya bubam bani babana ya. Jadi hanya dengungnya saja. Nunnya berubah menjadi mim gitu. Sebutnya namanya lab. Enggak sampai merubah makna. Membedakannya Pak Ustaz antara bunyi mati ketemu ba dengan mim gitu. Mim maksudnya huruf hijaiyahnya mim sukun gitu. Mim sukun ketemu huruf enggak mim biasa gitu. Kenapa? Mim biasa Kan enggak kayak apa ya? Misalkan Kalau him dengan mim kan mimnya itu non mati ketemu ba. Nah himnya itu mim sukun gitu. Membedakannya itu gimana Pak? Ini lebih ke arah ini ya, lebih ke arah bahasa Arab sih ya. Lebih ke arah bahasa Arab. Jadi memang masuknya nanti apa ya? Mungkin kosakata kali ya. Jadi memang kalau di bahasa Arab itu nanti kan ada apa namanya? Ada istilahnya itu nahwu sama sorof ya. Itu bagian apa ya? Saya lupa. Itu lebih ke arah bahasa Arab sih Pak Pur ya. Memang tidak ya tadi biasanya kalau kata ini tuh ini mim atau ya mim biasa atau mim nun ketemu ba. Nah itu nanti lebih ke arah bahasa Arab. Mungkin di pelajaran yang lain ya. Seperti itu ya.
Tapi intinya memang hukum-hukum tajwid tadi ya, hukum-hukum tajwid ini kan memang ada hukum-hukum yang memang itu nanti bunyinya ya itu bisa merubah, contohnya tadi merubah bunyinya yang harusnya nun tapi malah jadi mim gitu ya. Atau nantinya nun kemudian malah melebur menjadi huruf-huruf yang setelahnya, misalkan kayak idgham bil gunnah kan. Idgham bil gunnah kan itu kan nunnya atau tanwinnya berubah menjadi huruf ya, pertama yang ya, kemudian waw sama ya nama wa, ya na wa ma wa, ya mam mim sama wa, ya itu tuh, itu yang nanti nunnya itu melebur ke huruf-huruf idgham bil gunnah ya, nun mim waw ya. Kalau nun ketemu nun tetap nun ya, nun ketemu mim nanti melebur kemudian menjadi mim, nun ketemu mim ketemu waw melebur jadi waw, nun ketemu ya melebur jadi ya. Itu mungkin tambahan ya, walaupun nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Ya. Ada lagi, Bapak? Cukup? Baik, alhamdulillah untuk pembahasan kita di malam hari ini huruf izlaq ya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan selesaikan terkait dengan sifat ismat ya. Nah, di rumah dibaca-baca, dihafalkan, nanti ada ujian ya. Tanyain nih ya. Jangan gak masuk malah ujian kan gitu ya. Kasih itu Ustaz. Bocoran. Oh iya. Nanti malah ujian malah kirim barang kan. Saya mau enggak. Nah, insyaallah ya. Caranya lah. Insyaallah ya. Justru harus masuk biar tahu kan kita sudah sampai mana sih pemahaman kita kan gitu. Kalau tahunya harus ngaji. Kalau kita nggak masuk malah kita nggak tahu, malah kita paham nggak kan ya. Baik, kita tutup pertemuan kita di malam hari dengan baca doa Wahid Nain salah. Qadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.